Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semangat pagi kakak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pangkalan SMP MTS dan SMA SMK MA se-Indonesia, yang kami hormati segenap pembina pendamping kegiatan National Squad Competition tahun 2021, yang kami hormati segenap panitia pelaksana kegiatan National Squad Competition tahun 2021, yang kami banggakan adik-adikku sekalian, kakak-kakak peserta kegiatan National Squad Competition tahun 2021 dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan National Squad Competition ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan bisa membawa tim kakak sekalian mendapatkan pemahaman yang baik, mendapatkan kesempatan berkegiatan bersama panitia pelaksana, dan menambah persaudaraan kakak sekalian dari seluruh pramuka se-Indonesia. Harapan kami tentunya untuk kegiatan sosialisasi ini kakak-kakak bisa menyiapkan tim sebaik-baiknya, sehingga dalam proses juga bisa mengikuti petunjuk teknis, dan nantinya kakak-kakak bisa berjuang mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, sehingga mendapatkan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti kakak sekalian, bahwa ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, suatu proses yang diberikan dari kakak pembina kepada adik-adik peserta, sehingga nantinya adik-adik memiliki ilmu pengalaman yang menjadi bekal bermakna untuk kedepannya mengaruhi perjuangan di kehidupan kakak sekalian. Kakak sekalian, mari kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita perjuangkan mendapatkan ridho dan bimbingannya selalu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kak sekalian, perkenankanlah saya Kak Pak Witriadi selaku Ketua Panitia Kegiatan National Squad Competition ini menyampaikan presentasi tentang sosialisasi petunjuk teknis kegiatan National Squad Competition tahun 2021. Sebelum kami menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kegiatan ini adalah event ketiga kami, event virtual yang ketiga bagi panitia pelaksana dari kegiatan yang sebelumnya. Yang pertama adalah National Squad Skill Competition untuk pramuka penegak se-Indonesia. Yang kedua, National Galang Squad Competition untuk pramuka penggalang se-Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kami dengan bangga mempersembahkan kegiatan virtual pramuka secara nasional, yaitu National Squad Competition pramuka penggalang SMP MTS dan pramuka penegak SMA, SMK, MA tingkat nasional. Kakak sekalian, mari kita perhatikan sama-sama sosialisasi petunjuk teknis kegiatan National Squad Competition ini dengan sebaik-baiknya. Kakak sekalian, gerakan pramuka dengan dilandasi sistem AMONG dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, harapannya para kakak-kakak pembina bisa memberikan kesempatan peserta didiknya untuk meraih ilmu, meraih pengalaman, sehingga para peserta didik harapannya ke depan bisa menjadi para penerus pemimpin bangsa ini, menjadi kader-kader yang berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian arah pembinaan generasi muda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kita ketahui bersama bahwasannya gerakan pramuka memiliki anggota yang luar biasa di seluruh penjuru Indonesia, maka SDM yang luar biasa ini harapannya bisa meningkatkan kualitas
bagi pembinaan generasi muda. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi kepramukaan, di mana merupakan pembentukan karakter yang luar biasa melalui pendidikan kepramukaan. Dasar kegiatan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 Nomor 007/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 4. Keputusan Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka Nomor 032 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 5. Surat Edaran Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka Nomor 0112/00A tanggal 13 Maret 2020 tentang antisipasi pencegahan virus COVID-19. Tujuan kegiatan. Yang pertama, meningkatkan hubungan persaudaraan pramuka se-Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, keterampilan, pengetahuan, dan keberanian untuk berkompetisi bagi para peserta sebagai generasi muda yang sehat jasmani dan rohani. 3. Sebagai media meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kemampuan di bidang pengetahuan umum dan teknik kepramukaan bagi pramuka penggalang dan penegak se-Indonesia. 4. Menambah pengalaman dengan mengisi kegiatan-kegiatan pramuka penggalang dan penegak yang menarik, inovatif, produktif, dan prestatif. 5. Mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga anjuran dan peraturan protokol kesehatan yang berlaku. Nama, tema, dan moto kegiatan. Nama kegiatan adalah National Scout Competition. Tema kegiatan inovatif, produktif, prestatif, dan kontributif. Moto kegiatan Satyaku Udharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan National Scout Competition tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pendaftaran secara online ataupun daring dilaksanakan pada Ahad sampai Kamis 27 September sampai 11 November 2021. Pengumpulan karya video Ahad sampai Sabtu 27 September sampai 13 November 2021. Pengunggahan video oleh panitia Ahad sampai Sabtu 14 sampai 20 November 2021. Pembagian link video peserta secara serentak dilaksanakan Senin 22 November 2021. Tes lomba cerdas tangkas pramuka secara virtual serentak Jumat 26 November 2021. Penilaian lomba Senin sampai Sabtu 22 sampai 27 November 2021. Pengumuman pemenang sekaligus penutupan Selasa 30 November 2021. Cabang lomba kegiatan National Scout Competition tahun 2021. Yang pertama, lomba cerdas tangkas pramuka yang diperuntukkan bagi pramuka penggalang dan penegak. Lomba materi kepramukaan penggalang penegak. Lomba film pendek pramuka untuk penggalang penegak. Lomba hasta karya pramuka untuk penggalang. Lomba kreasi yel-yel pramuka untuk penegak. Fasilitas lomba yang didapatkan. Yang pertama, piala tetap juara terbaik 1, 2, 3 dan piagam penghargaan masing-masing cabang lomba. 2. Piala tetap juara terfavorit 1, 2, 3 dan piagam penghargaan masing-masing cabang lomba. 3. Piagam penghargaan bagi juara harapan 1, 2, 3. Sertifikat seluruh peserta sekolah dan pembina pendamping. 5. ETSK bagi seluruh peserta. Sekalian, akan kami sampaikan petunjuk umum lomba. Yang pertama, National Scout Competition adalah kompetisi virtual tingkat nasional bagi
Pramuka Penggalang SMP MTS dan Penegak SMA SMK MA. 2. Kompetisi ini dapat diikuti oleh anggota Gerakan Pramuka, termasuk satuan komunitas pramuka dan kepanduan lainnya di Indonesia. 3. Dilakukan secara individu maupun tim dalam satu sekolah yang sama. 4. Dibuktikan dengan surat tugas dari gugus depan ataupun dari sekolah. 5. Bagi peserta secara mandiri diharuskan memiliki kartu pramuka, kartu pelajar, atau surat keterangan aktif sebagai siswa dari sekolahnya. 6. Setiap peserta diwajibkan berseragam pramuka atau berseragam kepanduan dan boleh menggunakan atribut khas Pangkalan dalam setiap kompetisi yang diikuti. Selanjutnya, setiap sekolah boleh mengikuti semua cabang lomba yang dikompetisikan sesuai dengan jenjangnya. Artinya, mau mengikuti semuanya boleh, mau hanya mengikuti satu ataupun dua juga dipersilakan. 8. Satu peserta diperkenankan mengikuti cabang lomba lain yang dikompetisikan. 9. Bagi lomba video, setiap link video dari Google Drive yang diupload oleh peserta yang dikirim ke panitia pastikan tidak di-private atau tidak dikunci, atau pastikan panitia bisa mengaksesnya. Bila karya tidak dapat dilihat sampai masa penggunaan video habis, maka dikurangi nilai 10 poin. Kak sekalian, penting bagi poin 9 ini kami sampaikan bahwasanya kenapa link dipastikan tidak di-private atau panitia bisa mengaksesnya. Karena sering sekali para peserta mengirim link video, ternyata link tersebut belum dibuka aksesnya. Pastikan pada waktu kakak sekalian mengcopy link dari Google Drive kakak sekalian, pastikan di sana ada menu bahwa yang memiliki link tersebut dapat mengaksesnya. Contoh untuk melihat bagaimana link tersebut bisa diakses atau tidak, copy link tersebut kemudian kakak kirim ke teman kakak sekalian, kemudian kakak meminta teman kakak untuk membuka link tersebut. Jika link tersebut sudah dibuka oleh teman kakak, itu artinya link tersebut tidak di private. Tapi jika link yang kakak bagikan ke teman kakak mungkin melalui WhatsApp, kemudian tidak bisa diakses, maka kakak perlu mengubah pengaturan agar semua peserta atau semua yang memiliki link tersebut bisa mengaksesnya sebelum dikirim ke panitia. Jika itu memang sudah bisa dibuka, maka baru dimasukkan ke pengisian formulir pengumpulan video. Kami lanjutkan. 10. Video murni dari Pangkalan, terbaru, bukan hasil plagiasi dan penyalahgunaan hak cipta orang lain. 11. Peserta wajib memperhatikan copyright atau klaim hak cipta ketika memilih video efek, gambar, musik, ataupun instrumen-instrumen pengiring sehingga tidak melanggar hak cipta. 12. Seluruh konten atau isi video merupakan tanggung jawab peserta atau pembuat. Apabila di kemudian hari terjadi gugatan hak cipta, panitia tidak bertanggung jawab. 13. Perekaman video boleh menggunakan smartphone, handycam, SLR, ataupun yang lainnya, dan jumlah alat perekaman tidak dibatasi dari berbagai arah juga. 14. Video boleh diedit menggunakan aplikasi video editing tanpa watermark dari aplikasi tersebut, bentuk file dalam format MP4, dan ukuran file tidak melebihi kapasitas maksimal 800 MB untuk seluruh cabang lomba. 15. Video yang dikumpulkan ke panitia akan diunggah ke channel YouTube panitia. Link video YouTube dari masing-masing Pangkalan akan dibagikan ke peserta untuk mendapatkan atensi berupa dukungan, like, komen, subscribe, viewer, dan durasi tonton yang merupakan salah satu bagian dari penilaian lomba. 16. Petunjuk umum lomba. Yang ke-16 adalah semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi hak milik panitia. Panitia berhak menggunakan karya tersebut untuk kepentingan panitia dengan tetap mencantumkan kredit pengunggah video atau pemilik video. 17.
Juri perlombaan berasal dari unsur tim ahli di bidangnya masing-masing. 18. Hasil keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Petunjuk umum ini berlaku untuk semua cabang lomba kegiatan nasional Squad Competition tahun 2021. Kakak sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang petunjuk khusus bagi cabang-cabang lomba. Petunjuk khusus lomba cerdas tangkas pramuka yang diperuntukkan bagi seluruh pramuka penggalang dan penegak. 1. Lomba cerdas tangkas pramuka bersifat individu, bukan tim. Dalam satu sekolah atau gugus depan bisa mengirimkan delegasi peserta maksimal 10 peserta. Kakak sekalian, bagi sekolah yang mendaftarkan lebih dari 5 peserta, maka gratis 1 peserta tambahan dan berlaku kelipatannya. Sehingga jika kakak mendaftarkan 10 peserta, maka akan mendapatkan free 2 peserta. Artinya satu pangkalan bisa mengirimkan 12 peserta. Jika kakak sekalian mengirimkan 5 peserta, maka 5 peserta yang didaftarkan berkontribusi masing-masing 40.000 dan mendapatkan free 1 peserta, sehingga total peserta 6 peserta setiap pangkalan. Berlaku kelipatannya. 3. Biaya pendaftaran LCTP sebesar 40.000 per 1 peserta. 4. Jumlah soal sebanyak 100 butir soal berupa bentuk pilihan ganda dan isian singkat, terdiri soal pengetahuan kepramukaan, pengetahuan umum yang meliputi wawasan Indonesia dan global atau dunia, dan teknik kepramukaan. 5. Tidak ada pengurangan nilai dalam menjawab pertanyaan jika salah menjawab. Benar nilainya plus 10, salah atau tidak menjawab nilainya 0. Jadi tidak perlu ragu-ragu, jawab semua pertanyaannya sehingga sekalian bisa mendapatkan yang terbaik. 6. Aplikasi tes LCTP menggunakan Google Form dan pengawasan pengerjaan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 7. 1 perangkat untuk kamera Zoom Meeting, 1 perangkat untuk mengerjakan tes online LCTP. Jika mengerjakan serentak bersama dalam satu ruangan, satu sekolah untuk beberapa peserta, maka kamera Zoom minimal 2 perangkat yang disorot untuk seluruh peserta. 8. Penilaian juara ditentukan dari total nilai yang diperoleh dan kecepatan menjawab dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Jika terjadi nilai yang sama dan waktunya sama dalam perebutan juara, maka akan diambil dari urutan nilai banyak. 10. Durasi waktu pengerjaan adalah 120 menit. Soal akan tertutup otomatis jika waktu habis, maka pastikan setelah disubmit atau telah mengumpulkan jawaban sebelum berakhir. Sehingga pastikan kira-kira 10 menit ataupun 5 menit sebelum akhir, pastikan sudah disubmit terlebih dahulu karena khawatir tidak terekam jawabannya. Karena tahun kemarin pernah seperti itu, para peserta menunggu sampai detik terakhir baru mensubmit. Ternyata ada gangguan sinyal di HP-nya, ada gangguan sinyal wifi di sekolahnya, sehingga tidak bisa mensubmit, otomatis jawaban tidak terekam. Tapi kami usahakan jawaban akan kami rekam manakala terjadi gangguan jaringan. Oke, pastikan 5 menit sebelum ditutup waktunya maka sudah disubmit. 11. Link pengerjaan soal bisa diakses pada Jumat 26 November 2021 pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Wait dan Wita menyesuaikan waktu Indonesia Barat. 12. Dilarang bertanya kepada siapapun dan mencari jawaban dari berbagai referensi di media cetak maupun elektronik. Kejujuran seorang pramuka adalah yang utama. 13. Juara 1, 2, 3 diperuntukkan bagi peserta urut terbaik 1, 2, 3. Juara terfavorit 1, 2, 3 diperuntukkan bagi peserta urut 4, 5, 6. Juara harapan 1, 2, 3 diperuntukkan bagi peserta urut 7, 8, dan 9. Demikian sekalian untuk petunjuk teknis
dari lomba cerdas cerdas pramuka. Selanjutnya adalah petunjuk khusus lomba materi kepramukaan. Lomba materi kepramukaan adalah bersifat individu bukan tim. Setiap sekolah hanya diperkenankan mengirimkan satu karya video materi kepramukaan untuk dilombakan. Tempat pelaksanaan lomba bebas dan penataan desain ruang juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penampilan peserta. 3. Peserta menggunakan seragam pramuka atau kepanduan diperkenankan menggunakan alat bantu presentasi dan atribut tambahan khas Bangkalan. Jadi kakak sekalian mau menggunakan PowerPoint boleh, mau menggunakan aplikasi presentasi juga boleh, atau mau menggunakan video editing, menggunakan Filmora boleh, menggunakan KinoMaster boleh, atau menggunakan aplikasi editing video yang lainnya juga diperbolehkan. 4. Durasi video lomba materi kepramukaan minimal 8 menit dan maksimal 10 menit. 5. Video diawali dengan memperkenalkan identitas diri dan asal sekolah, persepsi atau pendahuluan materi yang akan disampaikan, materi inti, dan tidak harus diberikan kesimpulan. 6. Peserta bebas menentukan jenis materi kepramukaan yang disampaikan, dapat berupa pengetahuan pramukaan ataupun teknik kepramukaan yang dikemas dengan penyampaian yang menarik, kemudian interaktif. 7. Peserta membuat thumbnail atau cover video dalam bentuk JPEG atau JPG yang memuat nama peserta, judul materi yang disampaikan, foto peserta, logo sekolah, dan logo NSC. Desain dan tata letak bebas berkreasi oleh peserta. Upload atau unggah file thumbnail video ke Google Drive dalam pengumpulan video karya yang disediakan oleh panitia. 8. File video diberi nama dengan format NSC _LMK nama sekolah asal daerah. 9. Upload atau unggah file video ke Google Drive peserta dan kirimkan linknya ke panitia melalui link formulir pengumpulan karya video yang telah disediakan. 10. Aspek penilaian: kreativitas desain video, penguasaan materi, ketepatan penyampaian, kejelasan alur materi, artikulasi dan gestur, serta dukungan audiens berupa jumlah viewer, like, komentar, subscribe, durasi tonton, sehingga total nilai untuk lomba materi kepramukaan 600 poin. 11. Aspek dukungan audiens secara virtual diawali dengan menonton video secara keseluruhan atau minimal 3 menit, kemudian like, subscribe, dan komen. Ini berlaku untuk lomba video yang lainnya ya kakak kalian. 12. Biaya pendaftaran lomba materi kepramukaan sebesar 40.000 per peserta. Sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami akan menjelaskan petunjuk khusus untuk lomba film pendek pramuka yang diperuntukkan untuk para pramuka penggalang dan penegak. 1. Lomba film pendek pramuka dilaksanakan dalam tim. Setiap tim maksimal 8 pemeran utama. Satuan terpisah boleh, gabungan juga boleh. Kemudian diperbolehkan juga untuk mendapatkan pemeran pendukung atau figuran, sehingga jumlahnya bisa lebih dari 8, tapi pemeran utama adalah 8 peserta. 2. Tema film pendek pramuka yaitu pengamalan dan penghayatan dasar dharma pramuka. Judul bisa diambil dari berbagai sudut pandang dan wajib berkaitan dengan tema. 3. Satu sekolah hanya diperkenankan mengirimkan satu karya video film pendek pramuka untuk dilombakan. 4. Peserta menggunakan seragam pramuka, kepanduan ataupun kostum bebas sesuai dengan kebutuhan alur film dan diperkenankan menggunakan alat aksesori pendukung. 5. Film pendek bergenre fiktif atau fiktif naratif, bukan film kolosal, dokumenter atau iklan khayalan masyarakat, trial film, video musik, dan film animasi. Bukan itu, hanya film fiktif naratif atau film cerita rekaan. Durasi video minimal 8 menit dan maksimal 12 menit termasuk kredit titel. 6. Kredit titel wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat, ditambah dengan
kerabat kerja mulai dari pemain hingga kru pendukung dan perannya. 7. Penggunaan visual effect atau animasi diperbolehkan dalam editing sepanjang diperlukan. 8. Jika dalam narasi terdapat bahasa daerah atau asing, maka cantumkan subtitle atau terjemah dalam bahasa Indonesia. 9. Peserta membuat thumbnail atau cover video dalam bentuk JPEG atau JPG yang memuat judul film, para pemeran utama, logo sekolah, dan logo NSC. Desain dan tata letak kami serahkan bebas berkreasi untuk para peserta. Silakan upload hasil thumbnailnya ke link pengumpulan formulir karya video yang disediakan oleh panitia. 10. Peserta membuat sinopsis atau cerita singkat maksimal 200 kata yang kemudian diisikan ke formulir pengumpulan karya video bagian cabang lomba film pendek pramuka yang panitia telah sediakan. 11. Aspek penilaian. Penilaian yang pertama adalah kesesuaian tema, penyampaian pesan, kreativitas tampilan, pementasan, yaitu alur cerita dan penjiwaan, kekompakan, dan dukungan audiens berupa jumlah viewer, like, komentar, subscribe, durasi tonton, sehingga total nilai keseluruhan untuk cabang lomba film pendek pramuka adalah 600 poin. 12. File video diberi nama dengan format nsc_fpp nama sekolah asal daerah. 13. Upload atau unggah file video ke Google Drive peserta dan kirimkan linknya ke panitia melalui link formulir pengumpulan karya video yang telah disediakan. Pastikan hasil kalian linknya jangan di private, jangan dikunci sehingga panitia tidak bisa mengaksesnya. Harapannya sekalian sebelum mengirim video dan mengisikannya ke formulir, pastikan kakak coba dulu kirim ke teman kakak atau ke rekan kakak melalui WhatsApp. Coba kak tolong bukakan link tersebut, bisa dibuka atau tidak. Kalau bisa, maka itu sudah bisa berhasil, sehingga silakan dikirimkan ke link formulir pengumpulan video panitia. 14. Aspek dukungan audiens secara virtual diawali dengan menonton video secara keseluruhan atau minimal 3 menit, kemudian like, subscribe, dan komen. Karena ini berbangun pada sistem YouTube, maka ini di luar kapasitas dari sistem panitia, sehingga supaya tidak hilang subscribe-nya, tidak hilang like-nya, maka ada syarat durasi tonton di sana. 15. Biaya pendaftaran lomba untuk film pendek 40.000 per tim. Jadi bukan per peserta ya kalian, jadi 40.000 per tim. Kemudian sekarang untuk petunjuk teknis lomba film pendek pramuka. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang petunjuk teknis lomba hasta karya pramuka yang diperuntukkan bagi pramuka penggalang. 1. Lomba hasta karya pramuka dilaksanakan dalam tim. Satu tim berisikan 2 peserta, satuan terpisah boleh, atau peserta gabungan putra putri juga dipersilakan. 2. Setiap sekolah hanya diperkenankan mengirimkan 1 karya video untuk hasta karya pramuka, sehingga satu sekolah cukup 1 yang dilombakan. 3. Tempat pelaksanaan lomba bebas dan penataan desain ruang juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penampilan peserta. Peserta menggunakan seragam pramuka ataupun kepanduan diperkenankan menggunakan alat bantu presentasi dan atribut tambahan khas Bangkalan. Yang dimaksud dengan alat bantu presentasi bisa diberikan subtitle, bisa menggunakan video editing dan sebagainya. 5. Durasi video lomba hasta karya pramuka minimal 8 menit dan maksimal 10 menit. 6. Video diawali dengan memperkenalkan identitas diri dan asal sekolah, pengenalan jenis hasta karya, alat dan bahan, proses 25%, 50%, 75%, dan hasil akhir karya. Ya, alat bahan mau disebutkan secara lisan boleh, mau dituliskan melalui video yang diediting boleh. 7. Peserta bebas menentukan jenis hasta karya yang akan dibuat. Hal yang digunakan menyesuaikan kebutuhan pembuatan
karya dan bahan dapat berupa barang-barang bekas maupun baru. 8. Peserta membuat thumbnail atau cover video dalam bentuk JPEG yang memuat nama sekolah, jenis hastakarya, foto peserta, hasil akhir hastakarya, logo sekolah, dan logo NSC. Desain dan tata letak kami serahkan kepada peserta untuk berkreasi, kemudian unggah ke file dari link yang disediakan oleh panitia. 9. Video-video tersebut silakan diberikan nama dengan format NSC underscore HKP dan underscore nama sekolah dan underscore asal daerah. 10. Aspek penilaian, ide atau gagasan, kreativitas dan keindahan, kejelasan alur, nilai manfaat, nilai ekonomi, dan dukungan audiens berupa jumlah viewer, like, komen, subscribe, dan durasi tonton, sehingga total nilai untuk cabang lomba hastakarya pramuka adalah 600 poin. Kemudian yang terakhir, biaya pendaftaran lomba hastakarya pramuka sebesar 40.000 per tim. Nah, sekalian yang kami hormati dan ada sekalian yang kami banggakan, selanjutnya kami akan menjelaskan petunjuk teknis lomba kreasi Yalya Pramuka yang diperuntukkan bagi pramuka penegak. 1. Lomba kreasi Yalya Pramuka dilaksanakan dalam tim. Satu tim berisikan maksimal 10 peserta, satuan terpisah atau peserta gabungan putra dan putri diperbolehkan. 2. Setiap sekolah hanya diperkenankan mengirimkan satu karya video kreasi Yalya Pramuka untuk dilombakan. 3. Peserta melaksanakan lomba di lapangan ataupun di aula dengan ukuran bebas. 4. Peserta menggunakan seragam pramuka ataupun kepanduan, atau diperkenankan pula untuk menggunakan alat dan atribut tambahan khas Pangkalan. 5. Durasi video lomba kreasi Yalya Pramuka minimal 8 menit dan maksimal 10 menit. 6. Video di awal dengan laporan kesiapan mengikuti lomba kepada juri dan ditutup tanpa laporan jika sudah selesai. Juri bisa berasal dari sekolah kakak sekalian sebagai perwakilan juri di lokasi kakak sekalian, atau dari kakak peserta. Yang jelas ada seolah-olah kakak kalian menjadi juri dan ada yang laporan kepada juri pada waktu pembuatan video. 7. Peserta membuat thumbnail cover video dalam bentuk JPEG, kemudian isinya nama sekolah, cabang lomba, foto tim, logo sekolah, dan logo NSC. Kemudian untuk desain tata letak kami serahkan untuk berkreasi bagi para peserta. 8. Format penamaan file yaitu NSC underscore KYP underscore nama sekolah dan underscore asal daerah. 9. Aspek penilaian yaitu yang pertama kreativitas, kekompakan, gerakan dan suara, keseragaman ataupun kostum, formasi penampilan, tingkat kesulitan, dan dukungan audiens, sehingga total nilainya adalah 600 poin. Biaya pendaftaran lomba kreasi Yalya Pramuka sebesar 40.000 per tim. Nah sekalian, demikian kami sudah membacakan tentang petunjuk teknis masing-masing lomba. Yang selanjutnya kami akan sampaikan tentang sanksi perlombaan. Yang pertama, peserta melakukan kecurangan dalam perlombaan LCTP maupun perlombaan karya video seperti plagiasi video, karya tidak orisinil, mengandung penghinaan sara, pornografi, radikalisme, kekerasan, dan melanggar hukum yang berlaku, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. 2. Peserta tidak satu pangkalan yang sama dan tidak berusaha sebagai siswa aktif, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. 3. Peserta tidak dapat menunjukkan surat tugas ataupun kartu pramuka atau kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif dari sekolah atau gugus depan yang bersangkutan, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. 4. Durasi video melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sanksi waktu setelah habis tidak dinilai dan pengurangan nilai akhir adalah 10 poin. 5. Karya video tidak dapat dilihat oleh panitia karena diproteksi linknya oleh peserta sampai masa penggunaan video oleh panitia habis
maka diberikan sanksi berupa pengurangan 10 poin. 6. Membuka berbagai sumber referensi dan bertanya kepada seseorang dalam menjawab soal LCTP, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. 7. Tidak menggunakan seragam pramuka atau kepanduan, maka diberikan sanksi berupa pengurangan nilai akhir 10 poin, kecuali pada lomba film pendek pramuka. Di sana akan ada kolaborasi antara pemain yang menggunakan seragam pramuka dan menggunakan seragam yang lainnya yang di luar seragam pramuka. Itu masih diperbolehkan. 8. Kecurangan dalam bentuk dukungan audiens secara virtual akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai akhir sebanyak 50 poin. Dari mana panitia bisa mengetahui? Ya, kami dari panitia bisa mengetahui mana peserta-peserta yang melakukan kecurangan dalam hal dukungan audiens. Contohnya membeli dukungan viewer, dukungan like, komen, dan durasi tonton. Kami dari panitia bisa memantau itu karena dari sistem YouTube memungkinkan untuk melihat kecurangan itu. 9. Melakukan pergantian peserta yang sudah terdaftar, maka personel peserta dianggap gugur. Pergantian peserta boleh dilakukan sebelum masa penilaian kegiatan dilaksanakan dan konfirmasi ke panitia. Sekalian, pada saatnya kami akan membacakan pemenang perlombaan. Syarat pemenang perlombaan yang pertama adalah pemenang setiap lomba berhak mendapatkan piala tetap bagi juara 1. Pemenang setiap lomba berhak mendapatkan piala tetap bagi juara terbaik 1, 2, dan 3 serta mendapatkan piagam penghargaan untuk masing-masing peserta. 2. Juara terfavorit 1, 2, 3 diberikan kepada sekolah dengan nilai tertinggi dan nilai juri lomba di luar penilaian dukungan virtual setelah penentuan juara terbaik 1, 2, 3. Juara terfavorit akan mendapatkan piala tetap 1, 2, 3 dan piagam penghargaan. 3. Juara harapan 1, 2, dan 3 diberikan kepada pangkalan atau sekolah yang meraih nilai terbaik urutan 4, 5, 6 dari penilaian juri dan dukungan virtual di luar yang telah meraih juara terfavorit. Juara harapan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan piagam penghargaan. 4. Piala pemenang akan dikirimkan oleh panitia ke alamat sekolah yang telah diisikan di formulir pendaftaran. Kemudian biaya pengiriman ditanggung oleh peserta. 5. Semua sekolah, pendamping, dan peserta perlombaan mendapatkan sertifikat dan etika kegiatan NSC tahun 2021 sesuai dengan isian formulir pendaftaran. Adapun yang di luar formulir pendaftaran maka tidak mendapatkan sertifikat. Ini sekalian, ini link penting bagi sekalian untuk menyiapkan timnya dalam rangka persiapan menyukseskan lomba National Squad Competition ini. Link surat delegasi dan juknis kalian bisa lihat. Silakan itu tepat seperti itu tanpa ada pengurangan sedikit pun ejaan ataupun tanda baca ataupun besar kecilnya huruf. Kemudian link formulir pendaftaran juga demikian. Kemudian link pengumpulan karya video juga demikian. Sehingga sekalian jika hurufnya ada yang salah atau tanda bacaan yang salah maka tidak bisa diakses, harus sama persis. Sekalian untuk informasi lebih lanjut kakak bisa bertanya ke kontak person atau kontak panitia yang telah tertera bagi lomba penegak maupun lomba penggalang. Dan silakan sekalian bisa pantau update kegiatan National Squad Competition ini di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube ataupun di Twitter dari komunitas pembina YouTuber. Sekalian, demikian seluruh rangkaian acara pembacaan sosialisasi kegiatan National Squad Competition Season 3 untuk pramuka, penggalang, SMP, MTS, dan penegak SMA, SMK, dan MA. Sekalian, selamat menyiapkan yang terbaik, selamat berjuang, selamat berproses untuk meraih pengalaman yang sebaik-baiknya. Silakan kakak sekalian, mulai saat ini kalian semuanya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena peserta National Squad Competition ini sungguh luar biasa. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ada perwakilan untuk mengikuti kegiatan National Squad Competition ini.
yang sudah terdaftar dari Sumatera banyak gitu ya, Lampung, Aceh, kemudian Pulau Jawa jelas, Kalimantan, kemudian dari Lombok, dari Bali, kemudian dari Papua, sudah lengkap. Maka sekalian siapkan tim kak sekalian, semata-mata bukan untuk meraih juara, tapi kalian semuanya adalah berproses untuk mendapatkan yang terbaik. Proses ini akan menjadi pengalaman yang bermakna manakala kak sekalian mengarungi perjuangan-perjuangan yang akan datang, sehingga masa depan kak sekalian jika sudah memiliki pengalaman yang bermakna, insya Allah kak sekalian satu tahap lebih maju daripada para pemuda di luar sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pendamping yang senantiasa mendampingi adik-adiknya, mendampingi peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan National Squad Competition ini, di mana merupakan proses yang luar biasa. Kakak pembina mendampingi dalam masa pandemi seperti ini sehingga adik-adik tetap bisa berkarya, bisa berkontribusi, bisa berkreasi sehingga bisa menghasilkan prestasi terbaik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Bimbing Gugus Depan, baik tingkat SMP maupun SMA, SMK, MA yang telah memberikan izin, memberikan dukungan terbaiknya bagi para pembina dan peserta didiknya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Terakhir, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan di grup yang telah ada. Dan kemudian jika ada pertanyaan, komentar juga bisa disampaikan di grup ataupun di kolom komentar video ini. Kami dari panitia akan memberikan komentar secepatnya dan sebaik-baiknya sehingga sekalian bisa segera memahami apa yang kami sampaikan. Demikian kakak sekalian, selamat berjuang, selamat berproses. Semoga kakak diberikan kemudahan, kelancaran sampai akhir kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.